Sabahul khair. Sabahun nur. Oke, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Oh ya, alhamdulillah. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isim ya. Oke. Baik, di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab. Itu harus mengetahui tentang 3 hal, yaitu ada isim, ada fiil, dan juga huruf. Nah, untuk kali ini kita akan fokus membahas tentang isim. Oke, sebelum saya lanjutkan materi tentang isim, saya minta kepada saudari Fiza, apa sih isim itu? Isim menurut bahasa Arab yang berarti kata benda. Isim juga dapat diartikan sebagai sesuatu atau seseorang yang dikenal atau dirujuk. Berdasarkan jumlahnya, bilangan, isim dibagi menjadi 3 jenis, yaitu isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Oke, baik, bagus. Kemudian saya minta satu orang untuk menyebutkan contoh dari isim itu apa? Siapa yang bersedia? Oke, silakan. Kitabun. Benar kitabun, yang lainnya? Nah, ya, isim itu adalah kata benda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata benda. Dan nah, ini isim sebenarnya banyak sekali macamnya. Namun pada pertemuan kali ini kita fokus pada isim berdasarkan jumlah. Nah, antaranya yaitu ada isim mufrad, kemudian ada isim tasniyah, namun biasanya disebut juga dengan isim musanna, dan yang ketiga itu adalah isim jamak. Nah, contoh dari isim mufrad di sini ada kata muslimun, ada kata muslimatun, ada kata kolamun, kemudian kitabun. Dan kalau isim tasniyah ada muslimani, kemudian muslimatani, kolamani, dan kitabani. Nah, kalau jamak dibagi menjadi 3 macam. Ada jamak apa? Yang pertama, siapa yang bisa baca? Jamak apa itu namanya yang pertama? Jamak mudzakkar salim. Iya, betul, jamak mudzakkar salim. Yang kedua jamak muannas salim. Yang ketiga jamak taksir. Ya, bagus. Nah, jamak taksir dibagi lagi, yaitu ada jamak taksir lil aqli dan jamak taksir li ghairil aqli. Apa sih bedanya jamak taksir lil aqli dan jamak taksir lil aqli? Nah, kalau untuk taksir lil aqli itu artinya jamak taksirnya untuk orang atau kata benda yang berakal. Tapi kalau untuk ghairil aqli itu kata benda yang tidak berakal. Nah, oke, selanjutnya bagaimana sih untuk membedakan isim mufrad, tasniyah, jamak? Nah, ini bentuk perubahan dari bentuk mufrad ke tasniyah ke jamak. Nah, yang pertama, dari mufrad ke tasniyah itu harus bagaimana? Yaitu harus menambahkan alif nun ketika rofa. Apa itu rofa? Rofa itu biasanya dibaca dhamma. Nah, kayak tadi satu teman kalian sudah menyebutkan kitabun. Kan kitabun itu huruf akhirnya dibaca bun kan? Nah, itu kan dibaca dhamma. Maka itu namanya rofa. Kemudian dibaca ya nun itu ketika nasab atau jar. Dan yang kedua, rumus jamak mudzakkar salim, yaitu ketika mufrad dirubah ke bentuk jamak, maka
harus menambahkan wawu nun, yaitu ketika rofa. Kemudian kalau ketika nasab dan jar maka harus ditambah ya nun. Contohnya seperti muslimina. Nah, itu kan ya nun. Yang awalnya muslimun karena ketambahan ya nun maka menjadi muslimina. Nah, yang ketiga, bagaimana sih merubah bentuk mufrad ke jamak muannats salim? Yaitu harus ditambah alif dan ta. Seperti kata muslimun, supaya berubah menjadi jamak muannats salim maka harus ditambah alif ta, akhirnya menjadi muslimat. Nah, itu muslimat. Nah, terus bagaimana untuk jamak taksir? Nah, kalau untuk jamak taksir itu ada bentuk perubahannya sendiri, tidak ada aturan seperti yang ada di slide. Jadi karena jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan. Tidak, kalau ini kan udah beraturan. Nah, kalau jamak taksir itu tidak beraturan. Jadi kita harus benar-benar menghafalkan supaya tahu apa sih jamak taksir dari kolamun, apa sih jamak taksir dari kitabun, apa sih jamak taksir dari kursiun. Nah, jadi harus dihafal. Jadi nggak bisa misalnya kata kolamun, oh saya pengen nih kata kolamun saya rubah menjadi jamak taksir, atau saya rubah menjadi jamak muannats salim. Sudahlah saya tambahkan dengan alif ta maka menjadi kolamat. Nah, itu nggak boleh yang seperti itu, karena penambahan alif ta, ya nun, wawu nun, alif nun itu sudah ada bagiannya masing-masing. Kalau untuk yang jamak taksir itu berbeda, memang harus dihafal betul. Oke, sampai sini sudah paham? Nah, oke, sekarang silakan sudah dalam kelompoknya masing-masing. Sudah saya share tugasnya di grup WA. Nah, silakan dicari, di situ ada teks bahasa Arab. Silakan identifikasi yang ini kebagian mencari isim mufrad, yang ini kebagian untuk mencari isim musanna atau tasniah. Kemudian yang kelompok ini kebagian mencari tentang isim jamak. Silakan, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Nanti masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil temuannya. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Silakan perwakilan dari setiap kelompoknya untuk mempresentasikan. Dari kelompok yang pertama dulu, silakan berdiri ya. Silakan. Kenalkan, nama saya Fauzi Nugama. Saya dari kelompok 1 ingin membahas tentang isim mufrad. Isim mufrad adalah kata dalam bahasa Arab yang bersifat tunggal. Contoh katanya seperti rojulun yaitu laki-laki, talibun yaitu murid, dan nabiun yaitu nabi. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok kedua, silakan yang mewakili. Ya, silakan. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winona
isim musanna, yaitu kolamani artinya 2 pena, kitabani artinya 2 buku, pastani artinya 2 kelas. Oke, baik. Terima kasih. Syukran katsiran. Berikutnya kelompok ketiga, silakan yang mewakili. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmi. Saya dari kelompok 3 akan mewakilkan hasil yang kami dapatkan, yaitu contoh dari isim jamak. Ada dapat 3 pembagiannya. Yang pertama, jamak muzakkar salim. Itu contohnya muslimuna, yang artinya orang muslim laki-laki banyak. Terus yang kedua, jamak muannats salim, yang contohnya syajaratun, yang artinya banyak pohon. Dan yang ketiga, jamak taksir, yaitu agniyaun, artinya banyak orang kaya. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk semua kelompok. Oke. Baik, sudah paham kan semuanya? Sudah. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis, oke, kita tutup saja pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.